Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As-surah Fat wa ayat nahdatul watan fil alamin bi aqi Muhammadin amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keadaan segar bugar. Semuanya adalah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan, dalam keadaan berkesempatan. Nah, ini sehat dan sempat adalah dua nikmat yang terkadang orang itu banyak melalaikannya. Banyak orang yang melupakannya. Ni'mataini maghbun. Sehatan wa fard, sehat dan sempat. Jadi kita bersyukur hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita ingatkan agar kita mensyukurinya. Jangan lupa ya, nikmat sehat yang diberikan oleh Allah ini sebuah pemberian, sebuah hadiah ya, sebuah karunia yang sangat tinggi nilainya pada hari ini, pada saat ini. Banyak di antara saudara kita yang saat ini kadang sedang sakit. Kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang bila mana ada yang sedang sakit, baik di rumahnya, di rumah sakit atau di mana saja, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan segera mati penyakitnya. Ya. Cengor, kejet nang, itu doa mati. Mati penyakit. Ya. Ndak mati awak kerja. Jadi mudah-mudahan kita semua juga terus diberikan kesehatan, ya, agar kita bisa terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus berjuang untuk agama Allah, ya, kita berjuang untuk bangsa dan negara. Nah, kita ini dalam keadaan sedang berjuang, ya. Kita belajar sedang berjuang, kita mengajar sedang berjuang membela agama Allah, memperkuat agama Allah. Itulah kegiatan kita bilang jelo, ya, mengisi kemerdekaan ini. Kita bersyukur kepada Allah dan kepada para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pahlawan bangsa
ya, mereka membangun bangsa dan negara ini, mereka berjuang habis-habisan, ya, mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya, bahkan nyawanya, ya, untuk kemerdekaan bangsa kita. Buat apa? Buat anak cucu-cucu mereka. Itu yang dipikirkan. Tanah merdeka negara ini ada yang selamat bayi balok. Cucu-cucu saya dalam keadaan aman dan baik dait meraku ni. Mana ya pikiran? Papu balot layak. Tak baik dait meratasi ini hidup sengsara, hidup menderita, hidup miskin, hidup dalam keadaan tertekan, terbebani dan lain sebagainya. Itu yang dialami. Makanya mimpi orang tua kita dulu adalah apa? Merdeka. Untuk apa? Agar anak-anaknya, cucu-cucunya, ya, hidup dalam keadaan aman, tentram. Alhamdulillah terwujudlah mimpi-mimpi orang tua kita dulu itu. Sekarang bersyukur ndek itu, ya. Wah, kemerdekaan negara ini. Ingat teh, Papu Balot si wah berjasa merdekakan bangsa kita ini. Wah mengirang bacaan petihe. Kalau tidak pernah atau melupakan berarti kita termasuk orang yang tidak bersyukur. Ya, angkat jarang bersyukur. Ya, ampun terkuat, terperingat. Kita diingatkan terus. Ayo kita syukuri nikmat Allah. Ya, kita syukuri jasa-jasa orang tua kita. Ya, ina amak Papu Balok tisi layak-layak. Nah, wah lelah pikiran nampaknya jari, ya, maju negara ini, bangsa ini. Nah, desa dasan. Coba pikiran. Ampun narak lorong berembi kelelahan pikiran. Ampun narak listrik berembi kelelahan terpikiran. Ampun narak sekolah madrasah berembi kelelahan terpikiran. Perjuangannya luar biasa. Perlu entah bersyukur. Kita syukuri itu. Ya, jangan justru kita lupa. Ya, nah ini yang sangat berbahaya. Kalau kita lupa, tidak bersyukur, bahkan kita justru mengabaikan, ya, menyalahkan, hanya bisa kita mengkritik, hanya kita bisa menghina apalagi. Nah ini berbahaya. Berarti kita tidak menjalankan atau tidak kita meresapi firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Padahal kita semua sangat hafal itu ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang kita harus pegang. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan kita balasan berlipat ganda. Tapi sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, ingat azab Allah. Ya, ingat Allah akan memberikan kita azab. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah itu. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur? Nah seperti ini. Kita belajar dengan khidmat. Ini namanya bersyukur. Alhamdulillah. Kita menuntut ilmu. Ini namanya kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya. Kita jalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk bangsa dan agama ini. Ini namanya bersyukur kita kepada nikmat Allah. Alhamdulillah. Jadi kita berbuat sesuatu yang bermanfaat, ya.
Terlebih kalau kita bisa punya keterampilan, kita ajarkan keterampilan kita itu. Kita amalkan keterampilan kita itu. Kita bagi, ya, berbagi kepada orang lain. Oh, ini keahlian saya. Ini kemampuan saya. Ayo. Misalnya kita bisa apa? Kalian bisa apa? Kita kumpulkan orang-orang. Apakah itu pelajar, siswa, anak-anak, orang tua, siapapun, ya, kita kumpulkan. Lalu kita ajak mereka, ayo kita buat sebuah program agar apa yang kita impikan, harapkan, misalnya untuk kesejahteraan, untuk ekonomi, untuk ilmu, kita bisa kursus bahasa Inggris. Misalnya kita ahli bahasa Inggris, kita kumpulkan anak-anak, kita ajarkan bahasa Inggris. Andaikan mereka bisa 1-2 orang, itu sudah menjadi sebuah kesuksesan. Dan itu adalah cara kita bersyukur kepada nikmat Allah. Berarti itu telah kita mengisi kemerdekaan ini, bangsa negara kita ini, dengan sesuatu yang bermanfaat. Coba kalau ada yang bisa bahasa Inggris 1-2 orang, kita cetak, bangga orang-orang tua kita itu. Oh, saya sudah berhasil membangun bangsa dan negara ini. Dengan apa? Dengan memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, ini. Jadi kalau kita punya keahlian di bidang musabaqah, apa namanya itu, seni baca Al-Quran, kita ajar orang tilawah, ya, bisa ngasar orang, ya, seni baca Al-Quran. Kita bina 1-2 orang, tidak usah banyak, tapi bisa, ya. Kita ajarkan apapun yang kita bisa internet, kita ajarkan orang-orang internet, mereka bisa internet luar biasa. Nah, kita bisa bidang apa coba kamu girang, apa kamu tahu? Saya berdua keahlian belum ada. Mungkin bisa joget-joget saja ya. Ada joget-joget semua bisa. Nah, ya, mestinya kita harus menggali potensi kita ini. Berdoa doang keahlian, arak doang potensi skill yang kita miliki, cuma belum digali. Nah, jadi coba kembangkan bakatnya itu, kembangkan. Nah, jadi itu adalah cara kita bersyukur kepada nikmat Allah tatkala kita mengamalkannya. Apabila sudah menjadi sarjana, amalkan ilmunya dengan mengajar. 1 orang saja diajar, Masya Allah, apalagi 10 orang, apalagi 100 orang. Kita mendidik, kita mengajar, orang bisa baca tulis, Masya Allah, akan melekat pada diri kita, diri anak itu. Oh, dialah yang ajarkan saya dulu, guru saya ini yang ajarkan saya dulu, sehingga saya bisa baca, bisa menulis. Nah, ini adalah amal jariah yang akan mengalir terus pahalanya nanti walaupun kita sudah meninggal dunia. Saya teringat punya guru dulu di SD itu yang memberikan saya motivasi sehingga saya bisa seperti ini. Ada guru saya namanya Pak Artum, ya. Dia salah seorang guru kita, ya, guru saya, ya. Banyak, tapi kadang-kadang lupa, tak ada haran. Tapi karena 1 orang ini begitu berkesan, makanya kita tetap ingat, ya. Sangat berkesan, memberikan kita motivasi dulu, ya. Begitu kuat motivasinya sehingga itu yang tertanam betul di dalam hati, dalam pikiran, ya, sehingga tidak pernah kita merasa jenuh untuk belajar. Makanya saya belajar tidak pernah disuruh-suruh itu.
Tidak pernah kita disuruh nelim sekolah, ayo sekolah ke sini tidak pernah. Saya bawa, saya antar sendiri, ya pergi sendiri, ya tidak tanpa diajak, tanpa disuruh, tanpa diantar oleh orang tua. Masuk sanawiyah jauh diri, daftar diri, bahkan ke SD dulu, ke SD lamun sepanan atur jauh serah nangis kena si geger siaran sekolah. Ya. Ndek tempuh harat waktu absen nangis badak datang balik cerita. Ya. Ndek tak absen baru ndek tempuh haran kan milu bawangan. Ya, karena saking kecilnya kita. Padahal orang besar-besar sekolah. Nah, begitu juga di sanawiyah. Begitu ke aliyah apalagi dek tuah terdaftar dengan toha lalu doh jauh diri tatung diri ke sekolah. Itulah tumbuh dari keinginan sendiri kita belajar. Dan kajet sekolah, kajet telu, kajet tempat. Tapi kita tidak pernah merasa malas ataupun tidak bersemangat. Semangat kita terus luar biasa sekolah. Jauh lagi sekolah hampir. Ya, namun jak mola, dia sugun balik langsung praktik sekolah. Dia susah kadu motor, dia susah kadu sepeda. Lae lampak naik, gue narak motor, sepeda doang dia tebedui. Ya, berjalan sampai berapa kilo itu ke Lepak itu? Mungkin ada 7 kilo. Ya, bahkan lebih. Nah, iya lihat lampak bolak-balik. Kita masuk sore bahkan zohor lampak ndekman zohor berangkat tuh pada sembahyang zohor. Kita tidak pernah berpikir harus punya ini itu. Kalau sekarang jadi miden bede motor sekolah. Kita dulu jalan kaki terus, dataran hujan, tak tahu nama panas, berjalan 7 kilo. Nah, gitu. Lah menara asik petayak becak bareh baru petayak becak. Lagu namun di narak bareh berdua narak sayap, iya lah itu nyangkret. Ayak le sayap becak. Bareh terbak teleman dulu si apa narana si kusir ya. Tepecut pelai tentun. Ya. De priak gini. Lebih itu betayak kemudian nyangkret le sayap untuk doa. Sen doa sen repak tu sen pecut lain tentun apa tu malik. Nah sedih tu kamu tengok saat-saat kita sekolah dulu. Karena dia narak kepen kasih ngongkos becak dia berdua kepen ngongkos lemantino 10 rupiah mungkin ya, 10 rupiah itu 25 rupiah dia narak 100 rupiah lah berdua 100 rupiah lah jauh gagah dah ya, berdua 10 rupiah mau terjajah kereta ya. Nah, jadi begitu situasinya kita sekolah dulu ya. Selana tanggung mau ngiding-ngiding kadang ya. Kita minta apa kita dikasih oleh orang. Nah sekarang luar biasa ya. Itulah barangkali sebagai sebuah motivasi kita membangun madrasah, tempat kita membina, membimbing anak-anak kita di sini. Ya teringat kita dulu jauh sekolah, ya biar tidak terlalu jauh makanya kita buatkan madrasah. Ya. Lagu yang pinaan madrasah nani lain nongkat malik. Aro milik ke Jogja nanti sebuah pembelian motor. Asalah. Nah itu berarti ekonomi kita sudah tertinggi sekarang. Ya sudah tidak mau kita jalan kaki sekarang. Orang lebih senang sekolah pakai sepeda motor. Berarti ekonominya sudah rata-rata orang tua kita kaya-kaya sekarang. Tidak seperti kita dulu. Ya. Sepeda doang dia terbedui. Kamu terbedui sepeda ya Allah gagah mereka berdua motor. Itu kalau nah ya berbeda sepeda lah kelas 3 aliyah. Ya, kelas 3 aliyah dengan wah sanawiyah berdua sepeda. Ya, sempeda dengan layak. Ya, berdua sempeda. Nah ini engkah laku sempeda. Ya.
Sekarang sudah king taek ya, apa rane dah? RX motor Gel Pro apa rane? Nah, itu sekarang beda. Nah, berarti sudah tingkat kemajuan zaman ini sudah jauh luar biasa. Nah, jadi kita mendirikan pondok pesantren prihatin dengan kita berjalan kaki dulu itu begitu jauh. Makanya untuk menghemat adek sindek teluk biaya, dek susah bermotor timat gede motor. Ya, dek tentang lalu minyak motor, dek sede motor. Ya, perlu tuh gede motor ya dah. Ya, lagu dek mesti harus kado motor kalau sekolah rapat-rapat mana aja lari-lari biar sehat. Ya, lari-lari saja pagi-pagi itu biar sehat. Nah, apalagi harus diantar-antar itu ya Allah. Kita dulu lepak selong balik sekolah lampak tentang. Ya, kumpulan ini aja kerapat di sekolah harus taatung baik ya Allah. Ini memberikan sebuah edukasi yang kurang pas. Kenapa? Karena kita memanjakan diri kita untuk berjalan kaki. Akhirnya kita kurang sehat. Biar kita jalan saja biar sehat. Namun tak engkau 1 kilo 2 kilo lihat lampak aja rapat. Nah, biar kita sehat. Itu yang pertama. Kedua, tidak terlalu memanjakan. Kita itu terlalu dimanjakan. Ya. Nyerang ketatun baik sekolah. Padahal lu kajet lampak. Ina amat tadi lalu beraktivitas, lalu ajak bangkat, ajak raung, ajak kebon, ajak besi lainnya berusaha, lalu berdagang lah. Ndet ngerepotan. Cukup kita jalan kaki saja sekolah, ya. Ndet susah aja, tak antar-antar. Ya, biar kita mulai belajar mandiri lah. Nah, belajar mandiri, kita harus menuntut ilmu itu dengan sungguh-sungguh, tidak harus kita diantar ya, kecuali kalau jauh ya, kalau jauh jadi ya harus diantar memang kalau tidak punya motor. Tapi kalau kita punya, tapi kan kebanyakan punya motor sekarang yang sekolah yang dari jauh itu. Nah ini, nah jadi itulah motivasi kita ya, sehingga pondok pesantren ini berdiri adalah prihatin kita dengan kondisi yang kita alami dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tempat pembinaan akhlak. Karena kita lihat banyak akhlak-akhlak anak yang kadang-kadang jauh dari harapan ya. Makanya di pondoklah satu-satunya tempat pembinaan akhlak. Kalau kita tidak mondok, susah kita memang menjaga akhlak ini, masalah susah. Nah, kalau kita mondok, mudah diatur, mudah diberikan pembinaan. Makanya kita berharap di sini ada, kita mondokkan anak-anak, tapi beberapa kali kita coba gagal terus ini, ya gagal. Ya, anak-anak kita ini maunya bebas saja ya. Itu memang siapapun orang itu mau bebas. Selaput milih bebas, dia tidak milih mondok. Nah, tapi kalau orang-orang yang mondok di tempat-tempat pondokan, memang mereka betul-betul dari keinginan anaknya, keinginan orang tuanya, ingin melihat anaknya tidak terlalu bebas. Nah, tidak bebas lalu rasa hilang pak, joket-joketi. Ya, tidak bebas memegang HP, tidak bebas berkeliaran, sehingga mereka memasukkan anak-anaknya di mana tempat ada pondokan. Ya, tapi kalau kita di sini kan masih milih hidup bebas, milih tertinduk-tinduk di Bali itu kan bebas. Namun di sekolah dia tahu bebas. Ada tertinduk, wah arak waktu tertinduk, arak jam.
Kira tak tulis arah waktu terus dikontrol itu. Jam sekian bangun, jam sekian tidur, jam sekian makan, jam sekian belajar. Diatur itu kalau di pondok. Maka tidak boleh bebas. Nah, kalian ini kan masih mau bebas. Milih terbebasan dari sini amat. Nah, bebetat milih mulai balik aja kan main HP semilik-milik, terbuya TV semilik-milik, tertinduk tulis, milik belajar, milik buka buku, bebas. Nah, tapi kan jarang saya lihat itu kalau di rumahnya itu belajar itu jarang. Sering belajar di balik. Kerang buka buku, kerang buka Al-Quran, kirang hafal Quran. Tidak ada yang saya lihat. Baru mulai sekolah disuruh baru. Nah, tapi ini yang belum ada keterpanggilan dalam diri kita. Ya, dia man terpanggil, aduh masih itu bicara nur ini. Padahal dia nak boleh. Nah, dia malah datang, parah dia bicara doang. Coba tunggu nanti ada seminggu doang ada boye bermain tante bina. Baru yang ketatan tante lelah nana kesuruh ngapalan. Lelah lalu nunin. Pokoknya serba menelah. Itulah susahnya kita di sini. Jadi kesuruh taktif belajar lelah nana ke jam 2 sampai balik ni. Baru tulang jam 3 malik suruh ngapalan. Telatan datang tergebes. Nah, ini yang membuat kita susah untuk bisa maju. Sekah maju jadi biji jari itu. Ya, tak milih bebasan dan tak apa-apa, pendidik apa-apa. Makanya kita ketat di pondok itu harus jam sekian mulai belajar. Kalau tidak masuk diberi sanksi, tidak ikuti program diberi sanksi, baru bisa jalan. Kalau menas milih-milih datang ya jadi itu namanya bebas. Berarti itu cocoknya hidup kita di tempat yang bebas. Tapi kalau di pondok, di madrasah, di sekolah, di mana saja, total sekolah jadi baik dengan harap dengan tempuk, dengan pacu-pacu masalah. Dia somal baik itu goreng tem pacu aja. Yang telang doang langsung sepi dengan. Yang tengah cenganjang doang, unin guru langsung tertib. Lama jam itu neng kanggot liwat jam itu teh nes tengah baru tahun datang. Bayung telat berdoa, aparan telat tengkah berdoa, telat tengkah tebian pengarahan. Nah, coba seperti itu caranya. Ayo di muntung berung ayo. Lamun telat doang langsung telat rempetan gerbang. Jangankan kalian siswa, guru telat langsung tempetan jebak. Tebian tamu. Akhir apa? Rajin jari deh jam 6 wah baru ngarong dengan. Lamun teh bare jam 7 datang. Yang terhukum sili. Yang kedatang tempuk ke doang ke sekolah. Ini tadi ini maju menurut. Nah, tak bisa kita maju kalau terus diintervensi. Kita suruh hafal ini. Rendek ngapalan, diberi sanksi, silin. Akhirnya lebih baik dibebaskan. Bebas entah tentu. Kira-kira berembe. Senang tuh, senang bagi orang yang malas. Tetapi yang rugi siapa? Pendidikan kita yang rugi, bangsa ini yang rugi. Ya? Kita mengajar sia-sia jadinya. Kalau anak-anak kita tidak bisa. Nah, kalau kita bebaskan. Nah, makanya kita buatkan aturan. Nah, setiap ada aturan itu harus ada konsekuensinya. Nah, aturannya tidak boleh telat, ya, tidak boleh tidak pakai pakaian seragam, harus seragam. Nah, kalau sakit buat surat. Nah, kalau tidak masuk buat surat biar kita tahu apakah kondisinya sakit. Ini separuh seminggu sakit tanah ketukar bayi dengan jenguk-jenguk ini. Dia tetap sakit. Dia kirim surat. Ya, darat laporan. Nah,
Jadi kalau ada apa